semuanya, saya Tika Risasta. Dari video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi sendiri adalah proses ketika seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan sensoris dari lingkungannya agar bisa memahami apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan. Dalam organisasi, persepsi menjadi hal penting karena perilaku seseorang tidak selalu berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tapi pada bagaimana ia memersepsikan kenyataan itu. Misalnya, dua orang karyawan bisa menerima perintah yang sama dari atasannya, tapi bisa bereaksi berbeda. Satu merasa itu tantangan, satu lagi merasa ditekan. Padahal faktanya sama, hanya cara mereka memandang yang berbeda. Itu sebabnya manajer perlu memahami bahwa persepsi karyawan bisa mempengaruhi cara mereka bertindak dan mengambil keputusan. Nah, ketika persepsi seseorang terhadap lingkungan kerjanya positif, maka tindakannya juga cenderung positif. Tapi, kalau persepsinya negatif, hasil kerjanya pun bisa jadi ikut menurun. Jadi, penting bagi manajer untuk memastikan informasi yang disampaikan jelas agar tidak disalahartikan oleh karyawan. Nah, kemudian di gambar ini ada ilustrasi persepsi. Nah, di sini ada 3 ilustrasi yang sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan persepsi antar individu. Yang pertama ada gambar 2 orang yang memperdebatkan angka di lantai. Yang satu melihat angka 6, yang satunya lagi melihat angka 9. Ini menunjukkan bahwa sudut pandang bisa membuat orang menilai hal yang sama secara berbeda. Yang gambar kedua yaitu ada beberapa orang yang memegang bagian berbeda dari seekor gajah. Ada yang memegang belalai, memegang kaki, dan memegang ekor. Masing-masing menggambarkan bentuk gajah sesuai bagian yang mereka sentuh. Nah, artinya apa? Ini menggambarkan bahwa keterbatasan informasi bisa membuat seseorang hanya memahami sebagian kecil dari keseluruhan kenyataan. Nah, dan yang ketiga ada gambar segelas air yang bersih setengah. Satu orang melihatnya sebagai setengah penuh, sementara orang lain bilang setengah kosong. Nah, ini menggambarkan perbedaan cara pandang antara orang yang optimis dan orang yang pesimis. Dari ketiga contoh ini, kita bisa lihat bahwa persepsi itu sangat subjektif. Dua orang bisa melihat hal yang sama, tapi menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Karena itu, penting untuk saling menghargai pandangan orang lain, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Jadi, persepsi seseorang terbentuk dari beberapa faktor utama. Yang pertama ada faktor individu, yaitu apa yang ada dalam diri seseorang seperti sikap, pengalaman, harapan, dan minat. Misalnya, karyawan yang punya pengalaman kerja panjang akan memersepsikan perubahan di tempat kerja sebagai peluang. Nah, sementara karyawan baru mungkin merasa cemas. Yang kedua, faktor situasi. Persepsi bisa dipengaruhi oleh waktu, suasana kerja, dan kondisi sosial. Contohnya, suasana kerja yang mendukung bisa membuat seseorang melihat tugasnya dengan lebih positif. Yang ketiga, faktor objek atau target. Karakteristik dari objek yang diamati seperti bentuk, warna, gerakan, atau keunikan bisa menarik perhatian seseorang dan membentuk persepsi tertentu. Jadi, memahami 3 faktor ini penting bagi organisasi agar komunikasi bisa berjalan efektif dan tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya ada teori atribusi. Nah, teori atribusi ini menjelaskan bagaimana seseorang menilai penyebab perilaku orang lain, apakah karena faktor internal ataupun karena faktor eksternal. Ada 3 hal utama yang ada dalam teori ini. Yang pertama ada kekhususan atau distinctiveness. Ini melihat apakah perilaku seseorang berbeda-beda tergantung situasinya. Misalnya, seseorang marah hanya saat tugasnya diubah, berarti perilakunya spesifik pada situasi itu. Yang kedua ada konsensus atau ini melihat apakah orang lain juga berperilaku sama dalam situasi serupa. Kalau banyak orang yang bereaksi sama, berarti penyebabnya mungkin dari faktor luar. Yang ketiga ada konsistensi atau ini menilai apakah seseorang menunjukkan perilaku yang sama secara berulang dalam waktu yang lama.
Jika iya, berarti penyebabnya kemungkinan dari faktor dalam dirinya. Nah, dengan memahami teori atribusi ini, kita bisa menilai perilaku orang lain lebih objektif dan tidak cepat menyalahkan tanpa melihat situasi yang sebenarnya. Selanjutnya ada kesalahan penilaian. Dalam menilai orang lain, seringkali kita terjebak pada dua kesalahan umum. Yang pertama ada fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menilai perilaku orang lain hanya dari faktor internal dan mengabaikan faktor eksternal. Misalnya, saat seseorang terlambat, kita langsung menilai dia malas tanpa tahu bahwa mungkin dia terjebak macet atau hal yang lain. Yang kedua ada self-serving bias, yaitu ketika seseorang cenderung menyalahkan faktor luar saat gagal, tapi menganggap keberhasilannya karena kemampuan diri sendiri. Sebagai contoh nih, misalnya jika nilainya bagus, dia bilang karena dia pintar. Tapi kalau nilainya jelek, kalau jelek disalahkan ke dosen ataupun ada materi yang mungkin dia tidak paham. Nah, dua bias ini sering muncul tanpa sadar dan bisa mempengaruhi hubungan sosial di tempat kerja. Ada juga yaitu ada jalan pintas dalam penilaian. Selain kesalahan tadi, ada juga jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai orang lain. Pertama ada persepsi selektif. Seseorang hanya melihat informasi yang sesuai dengan pendapatnya sendiri. Yang kedua ada efek halo. Nah, satu sifat baik seseorang membuat kita menilai semua hal darinya juga baik. Yang ketiga ada efek kontras. Penilaian seseorang dipengaruhi oleh orang lain yang baru saja kita nilai sebelumnya. Keempat ada stereotip. Kita menilai orang lain berdasarkan kategori seperti umur, jenis kelamin, atau latar belakang, bukan dari dirinya sendiri. Nah, dalam organisasi, bias ini muncul saat wawancara kerja, penilaian kerja, atau pemberian tugas. Karena itu, penting untuk selalu menilai orang lain secara adil dan objektif. Selanjutnya ada persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, persepsi ini punya peran besar dalam pengambilan keputusan karena cara seseorang menafsirkan informasi akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Nah, di sini ada 3 pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan pertama yaitu ada rational decision making. Ini adalah pengambilan keputusan secara logis dan sistematis dengan mempertimbangkan semua alternatif. Yang kedua ada bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Ini terjadi karena manusia punya keterbatasan waktu, informasi, dan kemampuan berpikir. Jadi, keputusan diambil yang cukup baik, bukan yang sempurna. Yang ketiga ada intuisi. Keputusan dibuat berdasarkan perasaan atau pengalaman, tanpa analisis panjang, biasanya digunakan saat situasi mendesak. Selanjutnya ada bias dan kesalahan pengambilan keputusan. Dalam proses membuat keputusan, sering muncul berbagai bias. Nah, beberapa diantaranya seperti terlalu percaya diri, terpaku pada informasi pertama atau anchoring bias, terus hanya mencari informasi yang sesuai pendapat sendiri atau confirmation bias, lalu ada menilai berdasarkan informasi yang mudah diingat atau availability bias, dan tetap mempertahankan keputusan salah walau sudah jelas keliru atau escalation of commitment. Selain itu ada juga risk aversion, yaitu takut mengambil risiko, dan hindsight bias, yaitu merasa sudah tahu hasilnya setelah kejadian terjadi. Mengenali bias ini penting supaya kita bisa membuat keputusan dengan lebih objektif dan tidak terburu-buru. Selanjutnya ada menghindari kesalahan. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Apa saja sih caranya? Yang pertama ada fokus pada tujuan utama. Nah, jangan sampai keputusan dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang tidak relevan. Yang kedua, cari informasi dari berbagai sumber, termasuk yang berlawanan dengan pendapat kita. Yang ketiga, hindari menyimpulkan sesuatu dari kebetulan. Yang keempat, pertimbangkan beberapa alternatif sebelum menentukan pilihan karir. Nah, dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengaruh terhadap pengambilan keputusan.
Nah, proses pengambilan keputusan juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor individu seperti kepribadian, gender, kemampuan mental, dan budaya sangat berpengaruh pada cara seseorang berpikir. Sedangkan dari sisi organisasi, ada pengaruh sistem evaluasi kinerja seperti sistem imbalan, peraturan, serta waktu yang tersedia. Selain itu, pengalaman masa lalu juga bisa membuat seseorang cenderung mengulang keputusan yang pernah berhasil atau menghindari yang pernah gagal. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam setiap keputusan, penting untuk mempertimbangkan aspek etika agar keputusan yang diambil tidak hanya efektif, tapi juga adil dan benar. Nah, ada 3 pendekatan etika. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu keputusan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang kedua ada hak, yaitu menjaga agar keputusan tidak melanggar hak dasar orang lain. Yang ketiga ada keadilan, yaitu memastikan keputusan dibuat secara adil dan tidak diskriminatif. Nah, dengan mempertimbangkan etika, keputusan kita bisa memberikan dampak yang baik bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain dan organisasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap teman-teman semua bisa paham mengenai yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.